mohon dukungan dari rakyat bahwa kita sudah meletakkan landasan berpikir bahwa ini persoalan yang ada yaitu air bersih. Kita harus caranya bagaimana air bersih itu kita selesaikan. Destinasi wisata adat di sini, alam kita punya ini sangat kaya dan sangat eksotik. Oleh karena itu kita harus dukung dengan infrastruktur. Orang datang sini mau jalan saja susah, mau nginap hotel di mana susah, mau cari makan susah. Oleh karena itu salah satu kebutuhan dasar untuk membuat orang datang di sini, dia harus nyaman. Dia sakit, dia harus datang ke rumah sakit dengan fasilitas yang cukup. Oleh karena itu satu memang destinasinya kita sudah pariwisata, kita kemas, kita bikin sebaik-baiknya, infrastrukturnya kita bangun supaya orang datang di sini tinggal nyaman dan mau tinggal lebih lama, dan dia kalau pergi dia akan datang kembali. Karena Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Cinta tim rakyat dimanapun saat ini Anda berada, terkait dengan pembangunan di daerah perbatasan NKRI dan Timor Leste, tentunya banyak hal yang harus kita sepakati. Daerah-daerah perbatasan ini menjadi daerah representan Republik Indonesia. Untuk itu tentunya pembangunannya akan menjadi perhatian fokus dari pemerintah pusat. Saat ini di samping saya Bapak Willy Lai, 5 tahun memimpin daerah ini dan siap lagi untuk melanjutkan pembangunan untuk tahap berikutnya. Akan siap memberikan penjelasan publik terkait dengan pembangunan real yang sedang dikonsepkan dan akan dilakukan ke depan. Selamat pagi Bapak Willy. Pagi. Ya. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, sehat selalu ya. Tentunya Bapak sebagai seorang pemimpin ya, seorang bupati dalam 5 tahun yang telah sudah lewati, dan ada hal-hal nyata yang telah Bapak goreskan di sana. Dan punya konsep lagi aktual untuk membangun daerah ini. Daerah ini adalah ujung tombak dan representan NKRI. Kita orang Timor Leste datang mau ke Jakarta tidak perlu ke sana, mereka cukup lihat Atambua dan itu adalah Indonesia. Tentunya punya konsep-konsep real yang akan dibangun untuk membangun daerah ini. Suara Bapak saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi Kabupaten Belu merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang berbatasan dengan negara Timor Leste. Ada PTU, ada Malaka, mungkin Alor juga, dan kita bagaimana membangun daerah perbatasan, dengan dana yang sangat terbatas. Perbatasan ini kalau kita ingin tadi seperti yang disampaikan bahwa ini representatif dari Indonesia, saya rasa ini tidak mungkin. Kalau representatif dari Indonesia berarti harus ada dana yang cukup untuk kita bangun. Ini kan DAU dan lain sebagainya sama dengan daerah yang berbatasan. Ya, tentu karena sama seperti itu, pembangunan juga akan sama dengan kota-kota yang lain. Jadi kalau ingin terjadi percepatan harus pemerintah pusat mengalokasikan dana khusus untuk daerah-daerah perbatasan itu sehingga bisa menjadi representatif dari Indonesia. Baik. Nah, tentunya itu ya, artinya konsep bahwa kita dari sisi topografi, geografis dan kita paling depan, dan makanya itu saya katakan bahwa representan karena lebih dekat dengan daerah-daerah pinggirannya ya. Lalu yang dilakukan selama 5 tahun Bapak lakukan membangun di Belu ini dia seperti apa? Pertama kan ada beberapa visi misi, saya terlalu panjang saya sebutkan satu persatu yang real terkait
terkait infrastruktur. Siap. Infrastruktur, pembangunan infrastruktur. Nah, dari target sudah melampaui infrastruktur, ada jalan, jembatan, terus penataan birokrasi. Penataan birokrasi yang kami lakukan, pertama di pemerintahan kita WTP keuangan 2 tahun, sudah 2 tahun berturut-turut. Terus yang kedua, pencegahan korupsi. Kita juga merupakan salah satu kabupaten di NTT yang pencegahan korupsinya terbaik. Terus kita juga punya mall pelayanan publik ini terkait pelayanan, terkait penataan birokrasi. Jadi mall pelayanan publik untuk satu NTT yang pertama. Masih banyak hal yang dilakukan. Si air bersih ini menjadi kendala utama Kabupaten Belu. Yang menjadi persoalan air bersih selama ini kita hanya mengambil air permukaan atau air dari sumber mata air yang ada. Sumber mata air kalau musim hujan airnya berlimpah, musim kemarau Kering. curah hujannya kalau tidak cukup, musim kemarau Debitnya turun drastis sehingga menyebabkan pasokan air berkurang. Itu saya telah melakukan terobosan, yaitu mengusulkan pada pemerintah untuk bangun lagi satu bendungan. Presiden telah membangun satu bendungan, yaitu bendungan Rotikolo. Sekarang puji Tuhan sudah tambah lagi satu bendungan, yaitu bendungan Beligis, yang perencanaannya kita sudah sampaikan, sudah sampaikan pada saya, rencananya sudah ditenderkan pada tahun ini, dan tahun depan pembangunannya akan dimulai. Dan rencana dari pembangunan Beligis ini sebagian besar air yang ditampung oleh bendungan itu akan digunakan untuk air bersih di perkotaan. Jadi masalah air bersih 2-3 tahun ke depan akan tuntas. Ya, itu pemikiran Bapak ya, yang saat ini menjadi tantangan untuk masyarakat desa. Ya. Lalu ya, ada konsep lain ke bagaimana pemberdayaan ekonomi rakyat. Ini konsep Bapak seperti apa? Pemberdayaan ekonomi sekarang dorong UMKM, dorong pariwisata. Siap. Ya, COVID-19 membuat semua tatanan sosial berubah. Siap. Ini UMKM dari tenun, orang setelah tenun juga tidak bisa jual karena tidak ada wisatawan datang dan lain sebagainya. Ini menjadi sangat berat untuk bukan pemerintah Kabupaten Belu, sangat berat untuk seluruh dunia bagaimana mengatasi pandemi COVID-19 ya. Tantangan global, tantangan dunia. Lalu ada konsep lain kah bagaimana ketika terpilih lagi ke depan 5 tahun, kira-kira konsep ini, artinya yang tadi meluas sekarang fokus satu titik, itu kira-kira titik apa yang akan difokuskan ke sana? Saya melihat banyak pekerjaan yang belum kita selesaikan. Contoh yang tadi seperti air minum di realnya seperti itu. Belum tentu yang mengganti saya dengan jangka waktu 3,5 tahun pola pikir kita sama. Ya. Dan sekarang saya juga
mohon dukungan dari rakyat bahwa kita sudah meletakkan landasan berpikir bahwa ini persoalan yang ada yaitu air bersih. Kita harus caranya bagaimana air bersih itu kita selesaikan. Tentunya dialog singkat ini membawa penjelasan publik terkait masyarakat Indonesia NTT dan khususnya masyarakat Belu. Tentunya pembangunan bukan satu kegiatan yang ditugaskan khusus untuk pribadi, tetapi ini adalah dukungan pihak per pihak untuk memajukan daerah ini. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Salam sehat. Hadapan dengan salah satu paket yang akan siap untuk maju dalam pilkada di Kabupaten Belu ini, dan tentunya masyarakat Belu khususnya dan NTT dan Indonesia pada umumnya akan siap memberikan support terkait dengan potensi di Republik dan khususnya di Kabupaten Belu. Selamat siang Bapak Dokter. Selamat siang. Luar biasa. Apa kabar? Kabar baik. Selamat siang pemirsa. Jadi saudara pemirsa, beliau ini adalah seorang dokter yang punya keahlian dalam kaitannya pelayanan kemanusiaan. Informasi yang kita peroleh bahwa kurang lebih 25 tahun beliau mengabdikan diri sebagai seorang ASN, dan setelah itu beliau ada alasan-alasan praktis mengundurkan diri dalam kaitan dengan pelayanan publik yang luar biasa. Apa informasi itu benar, Pak Dokter? Iya, betul. Jadi sejak tahun 1988 saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil, sebagai dokter, kepala puskesmas di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan saya menjalani itu sampai tahun 1992. Setelah di puskesmas, saya bekerja di Rumah Sakit Umum Atambua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Atambua. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan dokter spesialis, di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, dan pendidikan dokter subspesialisasi di bidang penyakit hati dan saluran cerna di Universitas Indonesia. Pada tahun 2010 saya mengajukan pensiun dini sebagai pegawai negeri sipil, tetapi saya tetap bekerja sebagai dokter subspesialisasi penyakit hati dan saluran cerna. Sehingga praktis saya sampai hari ini sudah lebih dari 30 tahun mengabdi dan bekerja sebagai dokter di Indonesia, sebagian besar di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan seperti kita ketahui bahwa pada saat ini saya sementara berada di Kabupaten Belu mengikuti proses pilkada serentak pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Bapak inisiatifnya membangun satu yang namanya rumah perubahan. Rumah perubahan ini pantauan langsung kita bahwa memang dari pagi sampai saat ini pelayanan kemanusiaan itu hampir tidak putus. Apakah ini memang karena terkondisi dengan politik praktis ini atau memang jauh sebelumnya Bapak sudah lakukan? Ya, jadi tanggal 9 September tahun 2020 kami melakukan survei nasional di Kabupaten Belu. 78% masyarakat Kabupaten Belu menginginkan perubahan terhadap kehidupan mereka, terhadap kebutuhan dasar mereka. Apa itu? Di bidang kesehatan. Masih banyak orang-orang Belu, paling sedikit 30.000 orang Belu yang tidak memiliki akses ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan kartu KIS. Ya. Kemudian fasilitas pelayanan kesehatan yang ada hari ini, kualitas pelayanannya juga masih kita pertanyakan, baik sumber daya manusianya maupun alat-alat kedokterannya. Sehingga pada hari ini masyarakat di Kabupaten Belu sebagian besar bahkan menginginkan kalau bisa mereka mendapat akses pelayanan dan kualitas pelayanan yang lebih baik dalam tahun-tahun yang akan datang. Itulah perubahan pertama yang mereka inginkan. Perubahan kedua yang mereka inginkan adalah mereka merasakan atau mengalami bahwa pada hari-hari ini mereka olah lahan itu masih sulit.
bibit untuk mereka tanam masih sulit didapatkan. Sesudah tanam, pupuk untuk pertanian mereka sangat sulit didapatkan. Bahkan pada saat-saat mereka membutuhkan, pupuk subsidi itu hilang dari peredaran. Itulah salah satu penderitaan mereka. Penderitaan mereka tidak berakhir di situ. Sesudah ada hasil panen, mereka jual dengan harga yang ditekan oleh pengusaha. Sehingga perubahan yang mereka inginkan adalah pada saat pemerintahan baru yang terpilih pada tanggal 9 Desember diharapkan merubah tata kelola pertanian ini, mulai dari olah lahan, persiapan bibit, pupuk, sampai hasil jual ini kalau bisa diatur sebaik-baiknya untuk kesejahteraan mereka. Perubahan yang ketiga adalah di bidang peternakan, perikanan. Hari ini masyarakat beternak, baik ternak kecil maupun ternak besar, masyarakat pesisir untuk menangkap ikan, alat tangkap ikan sangat minim, sehingga hasil tangkapan sangat minim. Sesudah mendapatkan hasil tangkap, jual hasilnya juga sama susahnya. Untuk mereka-mereka yang peternak, tidak ada pendampingan yang baik, tidak ada modal yang cukup, termasuk penjualan hasil-hasil ternak mereka juga sulit dipasarkan. Yang berikut adalah ini yang paling krusial, air bersih di sini hanya di bawah 20% masyarakat yang bisa menikmati air bersih. Hari-hari ini mereka minum air seadanya, air dari sungai, mobil-mobil tangki. Mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari, untuk minum, untuk cuci, bahkan jamban. Kalaupun ada jamban tidak ada air, coba dibayarkan seperti apa. Oleh karena itu mereka menginginkan perubahan dalam penyediaan air bersih bagi kebutuhan masyarakat hidup, masyarakat sehari-hari. Dalam infrastruktur yang lainnya, dalam perumahan, rumah layak huni itu masih sangat sulit ya. Kemudian infrastruktur jalan, listrik masih sangat sebagian daerah yang belum mendapat penerangan sama sekali. Dan yang paling penting lagi adalah reforma birokrasi. Hari ini aparatur sipil negara yang bekerja di pemerintahan itu mendapatkan atau hak-hak mereka, kesejahteraan mereka sangat mereka keluhkan. Salah satu contoh saja, uang untuk beras. Harga beras 10.000 tetapi diganti dengan uang hanya seharga 7.000. Ya. Kemudian tidak ada transparansi atau tidak ada sesuatu ukuran yang baik untuk penempatan ASN dalam menempati pimpinan SKPD. Tidak diangkat orang dengan kompetensi yang tepat pada posisi yang tepat. Hasilnya adalah kinerja pemerintahan yang kurang. Tidak ada koordinasi yang baik antara pimpinan dan bawahan. Kepemimpinan hari ini kita lihat degradasi. Ya, jadi kepercayaan antara staf terhadap pimpinan kita rasakan sangat kurang. Ya, berbagai macam program yang dijalankan, tidak ada kajian teknis yang baik, sehingga program atau proyek yang dijalankan banyak yang gagal. Tidak ada sinkronisasi antara anggaran dari pusat sampai di kabupaten. Tidak ada monitoring dan evaluasi yang baik. Jadi itulah perubahan yang mereka harapkan, dan pada saat kami memimpin pada tanggal 9 Desember, itulah perubahan yang kami tawarkan. Itulah program unggulan dari kami. Banyak masalah, tetapi kita harus fokus. Kita tahu kita terbatas dalam waktu, ya, sehingga kita tidak akan merencanakan hal muluk-muluk. Kita fokus pada kebutuhan dasar masyarakat. Itulah program unggulan kami, dan itulah perubahan yang diharapkan oleh masyarakat. Lalu negara tetangga, ini adalah daerah representan Indonesia. Ketika rakyat dari Timor Leste mau ke Jakarta, tidak perlu dia sampai sana, cukup dia ada di Kabupaten Biru, dia tahu bahwa ini adalah Indonesia. Tentunya Bapak akan terpilih menjadi bupati. Komunikasi terkait dengan bagaimana upaya membangun daerah ini dengan pemerintah pusat ini tentunya harus ada korelasi, komunikasi yang terus-menerus dibangun. Konsep yang akan dibangun seperti apa? Iya, sebenarnya konsepnya sederhana. Jadi ketahanan negara, ketahanan bangsa itu kita tingkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. Jadi kalau ketahanan keluarga, masyarakat itu sejahtera,
otomatis ketahanan masyarakat itu akan meningkat. Jadi kita tingkatkan kesejahteraan di sana, ya, kehidupan masyarakat di sana kita tingkatkan, kebutuhan dasar mereka kita penuhi, kemudian kita buka atau kita bangun katakan pasar di perbatasan sana, pasar modern, masyarakat dari Timor Leste dan dari Indonesia bisa bertransaksi di sana, hasil-hasil kebun, hasil pertanian mereka, hasil peternakan mereka bisa pasarkan di sana dengan nilai yang sesuai, otomatis kesejahteraan makin tinggi. Infrastruktur di sana sudah dibangun oleh pemerintah pusat. Tinggal ada sentuhan, ada sinkronisasi antara program-program dari pusat dan program-program dari daerah dan provinsi, kabupaten dan provinsi. Maka saya yakin ini akan membangun ketahanan masyarakat di perbatasan dengan baik. Seharusnya itu menjadi satu destinasi wisata baru yang dampaknya akan pertumbuhan ekonomi di daerah ini pasti akan luar biasa. Tetapi informasi yang kita peroleh bahwa selama ini masyarakat kita belum kreatif sampai tingkat itu. Kita hanya sebatas hal-hal manual atau lokal yang biasa terjadi. Ini pasti harus membutuhkan intervensi langsung pemerintah kabupaten. Caranya seperti apa? Iya, jadi kita pariwisata ini penting ya. Jadi kalau kita untuk membangun atau menarik simpati wisatawan baik lokal maupun bukan lokal untuk datang ke sini, kita harus menciptakan atau mendesain kita punya daerah ini menjadi tujuan wisata. Orang datang ke sini dia mau lihat apa? Orang datang ke sini dia mau nyaman. Orang datang ke sini kalau dia mengalami kesulitan dia tidak perlu cari-cari yang susah. Oleh karena itu nomor satu infrastruktur. Jadi satu destinasi wisata alam ya, destinasi wisata adat di sini, alam kita punya ini sangat kaya dan sangat eksotik. Oleh karena itu kita harus dukung dengan infrastruktur. Orang datang sini mau jalan saja susah, mau nginap hotel di mana susah, mau cari makan susah. Oleh karena itu salah satu kebutuhan dasar untuk membuat orang datang di sini dia harus nyaman. Dia sakit dia harus datang ke rumah sakit dengan fasilitas yang cukup. Oleh karena itu satu memang destinasinya kita sudah pariwisata kita kemas, kita bikin sebaik-baiknya, infrastrukturnya kita bangun supaya orang datang di sini tinggal nyaman dan mau tinggal lebih lama, dan dia kalau pergi dia akan datang kembali karena dia rasa ini nyaman dan dia akan memberitahu kepada semua orang. Itulah marketing yang baik ya. Kita lihat masih sangat sulit kita di Nusa Tenggara Timur ini, sekali lagi alamnya, pemandangannya indah dan bervariasi. Tinggal kita perbaiki infrastrukturnya dan marketingnya baik, masyarakatnya dipersiapkan untuk menerima tamu-tamu dari manapun, ya, sehingga mereka datang di sini nyaman dan ini akan berjalan seperti yang kita harapkan. Tentu saja peran pemerintah pusat, sekali lagi pemerintah daerah ini harus bekerja sama untuk ini, untuk keberhasilan kita bersama. Semacam reformasi birokrasi, ya, reformasi birokrasi. Tapi dalam tanda kutip bahwa pemberian posisi tidak tepat pada sasaran. Ya. Ini tentunya juga ada intervensi langsung dari kepala daerah untuk bagaimana meningkatkan tentang mutu aparatur negara. Ya. Ini seperti apa, akan didesain seperti apa? Satu, kualitas sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusianya kita akan tingkatkan, kita akan sekolahkan, kita akan seluruh kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini kita akan upayakan. Tentu tidak dalam waktu singkat. Jadi penilaian, ada target ya, ada penilaian terhadap ASN kita untuk menempati suatu posisi tertentu. Jadi kalau kita angkat seseorang tentu pakai kriteria yang jelas, terbuka dan transparan. Kompetensinya harus kita nilai dan dia bekerja di sana ada target-target yang kita berikan kepada dia. Pada saat dievaluasi, kalau target-target yang kita berikan kepada dia tidak terpenuhi, tentu kita akan evaluasi ASN tersebut pada posisi tersebut. Jadi rekrutmen, penempatan orang harus sesuai dengan kompetensinya dan itu transparan, terbuka. Kita akan melakukan itu. Saya kira paling sedikit dua hal ini untuk kita kerjakan
dalam reformasi birokrasi yang akan datang. Jadi satu menyangkut kualitas, dua menyangkut sistem, dan yang ketiga monitoring evaluasi terhadap target yang kita berikan kepada pimpinan SKPD yang kita angkat.